Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, pembahasan kita tentang Ria Ricis dan juga Haris Friza. Kita sebenarnya sudah melewati dua part ya. Ada part 1, part 2, dan ini adalah part yang ketiga. Sebenarnya mau saya stop di part yang kedua. Akan tetapi karena banyaknya request yang menanyakan tentang kelanjutan cerita dari Ria Ricis dan juga Haris Friza, jadi saya akan mencoba untuk membahasnya kembali di part yang ketiga ini. Jadi sebelum kita masuk di Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja untuk membahas kisah asmara dari Ria Ricis dan juga Haris Friza. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sudah masuk di akun sosial media saya dan juga di kolom komentar di video yang lalu. Itu menanyakan kira-kira ada kemungkinan nggak Ria Ricis dan juga Haris Friza itu melenggang ke hubungan yang lebih serius lagi, ataupun dalam tanda kutip pernikahan. Kira-kira bisa atau tidak, seberapa besar persentase tersebut ya. Jadi hari ini kita akan mencoba membaca itu semua, dan seperti biasa saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Kita akan mengacaknya terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya juga mengajak teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh karirnya, boleh asmaranya, atau kalian ingin konsultasi hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, ataupun boleh tanya yang lainnya tentang karir, keuangan, kesehatan. Boleh banget langsung DM di Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan ambil kartu yang pertama untuk membaca kira-kira bagaimana hubungan Ria Ricis dan juga Haris Friza. Apakah akan ada kesempatan yang cukup besar untuk melaju ke hubungan yang lebih serius lagi, yang lebih sakral lagi, ke jenjang pernikahan? Kita akan coba lihat. Ya, ini kartu yang pertama. Di sini ada kartu The Sun ya. Di sini ada matahari yang menyinari, di bawahnya ini ada seekor kuda yang ditunggangi oleh seorang anak ya. Kemudian di sini juga terlihat ada bunga matahari di sini. Jadi ada matahari, ada bunga matahari juga. Di sini saya melihat masih ada kesempatan itu semua. Jadi kalau misalkan ditanyakan apakah masih ada sih kesempatan untuk menuju ke hubungan yang lebih serius ataupun ke jenjang pernikahan, saya rasa masih ada. Itu semua kesempatan itu masih ada dan juga terbuka cukup lebar, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi di kartu yang pertama ini lebih menekankan bahwa sebenarnya Ria Ricis sendiri masih memiliki keinginan dan juga harapan supaya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa dari seorang Haris Friza. Apabila di hubungan yang lalu-lalu mereka masih sebatas teman dekat ataupun juga partner dalam membuat konten ataupun job pekerjaan lah, bisa dibilang seperti itu. Akan tetapi rasa-rasa sayang, rasa-rasa yang ingin saling memiliki itu masih timbul cukup besar. Jadi kalau misalkan ditanyakan tentang perasaan, saya rasa mereka berdua memiliki perasaan yang sama, perasaan yang mungkin kalau misalkan ditanyakan apakah mereka itu cocok satu sama lain, saya rasa mereka itu cocok. Dan juga dari cara mereka berbicara, cara mereka ngobrol itu nyambung satu sama lain, itu adalah nilai plus tersendiri. Dan juga di sini saya lihat adanya penantian. Yang saya lihat di sini juga dari seorang Ria Ricis yang sepertinya menanti kalau misalkan ada kesempatan di mana seorang Haris Friza
ingin mengungkapkan sesuatu kepada Ria Ricis, kepada keluarganya mungkin ya, ke sesuatu yang lebih serius lagi, bukan tentang pekerjaan atau yang lainnya. Kita tunggu saja. Tapi di sini saya juga melihat adanya harapan yang masih membumbung tinggi dan juga mengemuka, karena masih ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Seperti di video yang lalu saya mengatakan bahwa mereka masih fokus untuk job, untuk pekerjaan ya, dan masih belum terlalu memikirkan tentang hal itu semua. Tapi tidak menutup kemungkinan saat ini juga salah satu di antara mereka, khususnya untuk Ria Ricis, itu juga ada sesuatu yang membuat dia tergerak hatinya untuk dia masih berharap supaya ada sesuatu yang lebih jelas ke arah sana. Next, kartu yang kedua. Ya, ini dia kartu yang kedua. Di sini ada lambang tongkat ya, ada beberapa tongkat cukup banyak, dan di sini saya melihat ada kekuatan yang lain yang saya rasa ini adalah faktor X dari Ria Ricis dan juga Haris Friza. Ini hampir sama dengan kartu yang keluar di video yang part 2. Saya mengatakan di situ ada kekuatan yang cukup bagus, kekuatan yang cukup besar dari para netizen dan juga para fans. Itu adalah sebuah harapan dan juga doa kepada Ria Ricis dan juga Haris Friza. Di sini ada banyak sekali orang-orang dan juga dari orang terdekat, orang terjauh, dan yang lainnya lah, dari lapisan penonton dan fans tadi menginginkan supaya mereka itu bisa bersama. Jadi dorongan-dorongan itu semua apabila selain doa dan juga harapan dari para fans, para netizen, para orang-orang terdekat dari ruang lingkup mereka semua, itu pastinya akan menjadi support tersendiri dan juga membuat hati mereka itu luluh, karena mereka itu berarti memiliki hubungan yang bagus, memiliki sebuah kebersamaan yang bisa menjadi sebuah semangat baru untuk orang lain juga. Karena seperti yang saya baca di beberapa komen yang lalu mengatakan bahwa masih ada banyak sekali semangat-semangat yang mengobarkan supaya Ria Ricis dan Haris Friza itu segera masuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi saya rasa kalau misalkan itu semua sudah banyak sekali yang mendukung, itu pastinya hati mereka berdua pastinya akan tergerak. Setidaknya mereka akan berpikir, oh iya ya, kayaknya bagus juga nih kalau misalkan kita masuk ke sesuatu ataupun hubungan yang lebih serius lagi. Itu adalah salah satu nilai plus. Next, kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ya, kartu yang ketiga. Di sini ada Knight of Wands. Ada seorang satria menunggang kuda sambil memegang tongkat. Ini hampir sama dengan kartu yang muncul di part yang kedua kalau tidak salah. Jadi sama-sama memegang tongkat. Di sini saya lebih setuju untuk mengatakan bahwa peluang mereka berdua masih cukup besar. Jadi harapan-harapan dan juga doa dari para netizen, khususnya para fans Haris Friza dan juga Ria Ricis, saya rasa itu masih memiliki peluang yang sangat besar. Jadi kalau misalkan kita tarik kesimpulan ya, dari ketiga kartu ini, kartu yang pertama, kedua, dan ketiga, kita akan bahas sedikit kartu yang ketiga ini. Kartu ketiga ini adalah seseorang yang sedang menunggangi kuda. Jadi saya rasa untuk seorang Haris Friza sendiri ada sesuatu dalam hatinya yang berkecamuk. Dia itu merasa bahwa dari segi usia dan juga dari segi materi dia itu sudah bisa masuk ke jenjang yang lebih serius. Akan tetapi dia masih ingin menunggu saat yang tepat, masih menunggu ya mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi untuk bisa berpikir ke arah sana. Tapi kalau misalkan itu semua tidak menjamin kalau misalkan lebih lama, bisa lebih cepat. Itu semua tergantung situasi dan kondisi. Apalagi saat ini sedang pandemi ya. Jadi kalau misalkan terlalu terfokus pada hal-hal yang saat ini bisa memecah fokus dari mereka masing-masing ya,
saat ini misalkan mereka sedang fokus tentang pekerjaan, mereka akan fokus untuk itu terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan terpecah-pecah, pastinya akan membuat mereka itu lebih susah untuk mengambil jalan yang terbaik untuk saat ini. Tapi kalau misalkan kita tarik kesimpulan dari ketiga kartu ini, adalah sebuah pertanda yang cukup bagus untuk teman-teman fans dari Ricis dan juga Haris Friza, karena di sini masih ada cahaya yang cukup terang yang menyinari harapan-harapan para netizen dan juga para fans. Dan di sini saya juga melihat bahwa mereka berdua sebenarnya masih memiliki rasa untuk saling memiliki satu sama lain, meskipun saat ini digosipkan mereka itu agak menjauh, kemudian menjaga jarak dan lain sebagainya. Kita tidak tahu di belakang layar seperti apa. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Haris Friza dan juga Ria Ricis. Semoga diberikan jalan yang terbaik, dan juga apabila memang mereka berjodoh, semoga bisa diberikan jalan yang mulus, yang lancar untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Karena Tuhan pasti memiliki rencana yang terbaik untuk para umatnya. Dan ingat, itu tadi hanya sebatas prediksi ya, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Exquero mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.